Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami akan menjelaskan program konveksi suhu CLI menggunakan C++. Kami dari kelompok 2, kelas SI 103. Anggota kelompok kami ada 7 orang. Yang pertama adalah Mas Fajar Eka Yuna, yang kedua adalah Samudra Nasrullah, yang ketiga adalah Hari Hardiawan, yang keempat adalah Rafen Hanifah, yang kelima ada Andra Prakusuma, yang keenam adalah Muhammad Irfan, dan yang ketujuh adalah Dinda Karisma. Sebagai informasi dari job desk masing-masing dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah job desk dari Andra Prawira Kusuma atau saya sendiri sebagai yang membuat flowchart dari program ini. Yang kedua adalah job desk dari Fajar Eka Yuna sebagai yang membuat codingan dari program ini. Yang ketiga adalah job desk dari Muhammad Irfan sebagai yang membuat PowerPoint atau PPT dari program ini. Yang keempat adalah job desk dari seluruh anggota dalam kelompok ini sebagai yang membuat proposal dari program ini. Dan juga seluruh anggota dalam kelompok ini juga yang akan membahas dan mempresentasikannya. Jadi mari kita bahas pada program yang kami buat sebagai berikut. Next, berikutnya akan saya jelaskan dari latar belakang suhu konveksi CLI. Yang pertama adalah dalam era digital saat ini, kebutuhan akan alat konveksi suhu yang efisien semakin meningkat. Dalam era digital saat ini, dari masa ke masa, alat konveksi suhu ini sangat digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi, dari tahun ke tahun, efisiensi dalam alat konveksi suhu ini semakin meningkat. Yang kedua adalah proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi command line. Yang ketiga adalah interface CLI, menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk memenuhi kebutuhan. Keempat, konversi suhu dengan cepat dan efektif. Jadi, konversi suhu CLI ini bekerja dengan sangat cepat dan sangat efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan kami sampaikan, dalam era digital ini, kebutuhan akan alat konveksi suhu yang efisien semakin meningkat. Latar belakang ini mencerminkan pergeseran menuju kebutuhan teknologi yang lebih efisien dan canggih dalam mengukur dan mengelola suhu. Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai industri, termasuk industri peralatan pengukuran suhu. Jadi memang dalam era digital yang modern ini kita perlu untuk mengkonveksi suhu yang lebih efisien dan lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi command line. Nah, pengembangan aplikasi command line interface ini untuk konversi suhu ini dapat memberikan manfaat dalam berbagai konteks, terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan penggunaan. Dan dengan pengembangan aplikasi command line ini untuk konversi suhu dapat menjadi solusi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan tertentu. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan aplikasi Command Line Interface atau CLI menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk konversi suhu dapat menjadi pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa latar belakang. Dengan memilih C++ sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi CLI konversi suhu, Anda dapat menggabungkan kecepatan, kontrol, dan keserbagunaan untuk memenuhi kebutuhan efisiensi dan kinerja dalam lingkungan komputasi berbasis teks. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, lanjut kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu batasan masalah. Materi ini berisi tentang kumpulan permasalahan dan juga solusi yang kami hadirkan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, banyak orang menghadapi kesulitan dalam melakukan konversi suhu secara manual, terutama jika tidak familiar dengan rumus konversi. Yang kedua, beberapa orang tidak mudah memiliki akses ke alat konversi suhu, baik itu berupa perangkat fisik atau aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang bervariasi di kalangan pelajar dapat menjadi hambatan di mana beberapa individu mungkin tidak memahami konsep konversi suhu dengan baik. Yang terakhir, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi modern, menggunakan aplikasi sebagai program konversi suhu CLI ini mungkin menjadi tantangan. Saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dari adanya program yang kami buat, yaitu konversi suhu CLI menggunakan C++. Yang pertama adalah menyediakan alat yang mudah digunakan bagi pengguna untuk melakukan konversi suhu tanpa perlu menghitung manual.
pada poin pertama, yaitu kami di sini membuat program konversi suhu itu yaitu untuk menyediakan alat yang lebih mudah dan efisien yang bisa digunakan untuk melakukan konversi suhu tanpa perlu adanya menghitung manual lagi. Lalu berikutnya yang kedua, menjadikan alat pembelajaran yang berguna, yaitu terutama bagi para pelajar yang mempelajari konsep konversi suhu dalam konteks pemrograman C++. Yang poin 2 yaitu di mana program konversi suhu ini bisa digunakan bagi para pelajar maupun mahasiswa, yaitu mempelajari suatu program dalam teks pemrograman C++. Lalu berikutnya yang ketiga adalah memberikan solusi, yaitu solusi di mana dapat diakses dari berbagai kalangan, yaitu termasuk mereka yang mungkin mengalami kesulitan menggunakan metode konvensional atau tidak memiliki akses mudah ke alat konversi suhu. Pada poin ketiga ini kita membuat program konversi suhu ini yaitu memberikan solusi yang sangat bisa diakses dari berbagai kalangan, yaitu termasuk mereka yang mengalami kesulitan menggunakan metode konvensional atau tidak memiliki akses mudah ke alat konversi suhu. Lalu menghadirkan program yang sederhana menjadikan konversi suhu lebih mudah dipahami dan diakses. Pada poin terakhir, kita membuat program konversi suhu yaitu dengan cara yang sederhana dan menjadikan konversi suhu ini lebih mudah dipahami dan diakses oleh para penggunanya. Sekian dari saya atas pemaparan tentang solusi permasalahan. Lalu berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai program yang kita buat, yaitu program konversi suhu. Di sini kita sudah membuat flowchart projectnya. Di ini saya yang membuat strukturnya. Terima kasih kepada Mas Prawira yang sudah membuatkan desain dan flowchart ini sampai desainnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan pada kodenya di PowerPoint-nya. Di screenshot PowerPoint-nya di sini, mungkin teman-teman kalian sulit untuk memahaminya karena di sini saya belum menambahkan penjelasannya. Saya akan menjelaskannya pada bagian VS Code-nya. Pada bagian VS Code ini, pada bagian atas ini yaitu include IOStream, itu adalah sebuah operasi yang diperlukan untuk input dan output. Kemudian untuk using namespace std-nya yaitu kita akan menggunakan fungsionalitas standar C++. Kemudian kita langsung masuk ke pembuatan programnya, di mana pada program ini kita membuat dua function, yaitu function Celsius to Fahrenheit, yang dimana dua function tadi yaitu Celsius to Fahrenheit dan Fahrenheit to Celsius akan mengkonversikan suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius. Di sini saya sudah menambahkan teksnya sih supaya lebih jelas. Nah, kemudian kita masuk ke function utamanya. Di function utama kita membuat variable choice, kemudian variable temperatur. Si variable temperatur ini nantinya akan dimasukkan inputan dari suhu yang kita masukkan, entah itu suhu Celsius maupun Fahrenheit. Nah, pada program awal kita akan di sini saya membuat input untuk memilih ingin mengkonversi suhu yang mana, yaitu dari Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Untuk konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius, kita tinggal pilih huruf awalnya aja, misalkan C Celsius, C Fahrenheit F. Nah, misalkan ini kita masukkan C ini akan dimasukkan ke variable choice. Kemudian kita masuk ke kondisional. Kondisional pertama yaitu jika jika variable choice ini diisi dengan C besar atau O kapital dan C kecil, maka akan menjalankan programnya. Yaitu kita akan disuruh untuk memasukkan suhu dalam Celsius. Semisal kita masukkan 20 derajat. Si 20 derajat ini akan dimasukkan ke dalam variable temperatur. Si variable temperatur ini akan digunakan di function Celsius to Fahrenheit yang kita buat di awal.
function Celsius to Fahrenheit akan dimasukkan lagi ke dalam variabel hasil. Si variabel hasil ini akan ditampilkan pada hasil akhirnya. Kemudian untuk kondisional kedua sama saja, namun di sini yang dikonversikan dan function yang digunakan adalah function Fahrenheit to Celsius. Hasil akhirnya sama, tapi ini menampilkan hasil konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Kemudian di sini ada kondisional yang ketiga. Kondisional yang ketiga ini kondisi di mana ketika kita tidak memilih Celsius dan Fahrenheit, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Pilihan tidak valid, silakan masukkan C atau F. Kemudian di akhir program ada return 0 yang artinya program berhasil dieksekusi. Saya akan mempraktekannya supaya lebih jelas di C++ compiler. Mari kita ke C++ compiler. Nah, di sini kita run dulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan kodenya dan kita run. Di run pertama ini akan muncul inputan pertama, yaitu yang tadi pilih disk konversi suhu. Nah, kita cukup di sini memasukkan satu hurufnya saja, satu huruf pertamanya, yaitu Celsius C, Fahrenheit F. Jika kita memilih Celsius, maka akan muncul inputan Celsius, yaitu kondisional yang pertama tadi. Jika kita memasukkan suhunya misalkan 20 derajat, maka akan muncul hasil nilnya, yaitu 68 Fahrenheit. Kemudian, jika kita memilih kondisional yang kedua, yaitu kondisional untuk mengonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius, nah, maka akan muncul inputan untuk memasukkan suhu dalam Fahrenheit. Misalkan kita memasukkan suhu dalam 90 derajat, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kondisional ketiga adalah kondisional di mana kita tidak memilih Celsius atau Fahrenheit, tidak memilih C atau F. Misal kita memasukkan inputannya A, maka akan muncul notifikasi pilihan tidak valid, silahkan masukkan C atau F. Mungkin seperti itu saja. Selanjutnya untuk PowerPoint-nya, kita juga sudah mencantumkan hasilnya di PowerPoint-nya. Nah, di sini juga sudah ada hasil-hasil yang dipraktekkan tadi. Kesimpulannya, dengan demikian program konversi suhu sederhana ini memberikan solusi yang efisien, mudah dimengerti dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Kesederhanaan ini merupakan keunggulan, terutama ketika program digunakan sebagai bagian dari antarmuka baris perintah atau untuk keperluan sederhana dalam pengukuran dan perhitungan suhu. Baik, sepertinya seperti pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam berkontribusi dalam proyek ini. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan dari saya maupun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.